Terus kita duduk bicara dari hati ke hati. Oke? Monggo bikin. Ya, bikin wedang dulu. Sini ocanya. Oca. Oca. Kotor sini ocanya. Oh, sini. Nanti hilang cantiknya itu hilang itu. Itu nanti cantiknya itu hilang itu. Cantiknya itu hilang. Udah diam. Itu sana. Udah diam sini. Nanti kotor ocanya kotor. Nanti kotor ocanya. Bagaimana beli? Gemblengnya bagaimana? Mohon maafkan ya, saya ada acara seminar untuk kadang kita yang terikat dengan pekerjaan kantor. Jadi minta kadangan secara privasi. Jadi kemarin saya tinggal dulu ke Bekasi. Yang seharusnya udah selesai jadi belum selesai. Dapat kesempatan yang lebih baik lagi. Ya, mestinya seperti itu mestinya. Sudah memberikan kesempatan yang luar biasa. Jadi ada beberapa kadang kita itu kan kerjaannya di kantor, yang namanya orang kantor kan terikat ya, tidak memiliki banyak kesempatan waktu untuk melakukan kadangan dengan bebas gitu. Walaupun sering dapat informasi saya datang ke wilayahnya, nah, mereka tidak bisa hadir karena masih kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, tempo hari memohon kepada saya waktu untuk kadangan dengan mereka secara privasi, maksudnya itu apa namanya, tidak terbuka untuk umum gitu. Nah, jadi saya melakukan kadangan dengan sistem seminar di room meeting hotel. Nah, baru nyampe pagi tadi, baru pulang tadi pagi. Nah, nanti setelah beli selesai dari manekung atau gembleng, maka langkah selanjutnya itu panjenengan akan berada di fase yang tidak mudah, ya. Karena apa? Karena harus menjaga, harus mempertahankan, harus merawat, dan harus mempraktekkan hasil daripada manekung atau gembleng. Nah, itu kan tidak mudah itu, ya, tidak mudah. Karena apa? Karena di dalamnya kita butuh konsisten. Nah, di dalamnya kita butuh konsisten dan perlu disiplin. Di dalam menjaga, merawat, terus mempraktekannya sesuai ranahnya itu dibutuhkan konsisten dan disiplin. Jika enggak, ya tidak jauh beda dengan hal-hal yang pernah kita pelajari selama ini. Nggak jauh beda, hanya sebatas itu saja. Kalau tidak ada konsisten di dalamnya, kalau tidak ada kedisiplinan di dalamnya. Paham konsisten kan? Ya. Kepergian saya beberapa hari kemarin di Bekasi meninggalkan pesanggrahan itu salah satu bentuk konsisten. Nah, walaupun saya berada di dalam hotel, di ruangan meeting, tempat di mana biasanya orang-orang berdasi melakukan seminar, ya. Saya tidak lupa diri, saya tetap menggunakan jati diri saya tetap mengandalkan jati diri saya
Saya tetap mempercayai jati diri saya. Tidak menggunakan yang lainnya. Sama sekali, walaupun di ruangan semewah itu. Nah, itu namanya konsisten. Dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya, dan dalam keadaan apapun, tetap menggunakan jati diri, tetap mempercayai jati diri, tetap mengandalkan jati diri, tidak yang lain. Itu namanya konsisten. Jadi jangan karena ada istilah bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri, kemudian di pasar kita meninggalkan jati diri. Kita berbicara tentang jualan yang ada di pasar. Ya, kita ada di terminal, kita tinggalkan jati diri. Kita berbicara tentang apapun yang ada di terminal. Itu namanya tidak konsisten. Yang namanya orang konsisten dimanapun tempatnya, dalam keadaan apapun, dan apapun yang dilakukan tetap menggunakan jati dirinya. Karena tidak ada yang lebih baik dari jati dirinya sendiri, itu nggak ada, Bli. Bahkan yang lebih tinggi dari jati dirinya sendiri juga tidak ada. Dan lagi, yang bisa mempraktekkan jati diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Ya enggak, Bli? Orang lain enggak bisa mempraktekkan jati diri saya. Enggak bisa. Enggak bisa. Terus lagi, yang bisa memuja-muji jati diri kita siapa? Kalau bukan diri kita. Yang bisa mencintai, mengasihi, menyayangi jati diri kita sendiri siapa? Kalau bukan diri kita sendiri. Seperti itu. Sedangkan disiplin, nah ini tentang patrap samadhi. Disiplin berarti kita tidak bisa meninggalkan patrap samadhi, itu tidak bisa. Selagi kita hidup di dunia ini, kita benar-benar tidak bisa meninggalkan atau menghentikan patrap samadhi. Karena apa? Karena patrap samadhi adalah makanan dan minuman jiwa kita. Jadi kalau kita tidak melakukan patrap samadhi, jiwa kita itu akan kelaparan, akan kehausan. Sebagaimana raga kita ketika kita tidak makan, tidak minum. Kalau raga kita tidak makan, tidak minum, konsentrasi tidak bisa, tenang tidak bisa, diam juga nggak bisa. Itu raga loh, Bli. Namun kalau ukuran raga kan jelas, Bli. Kita bisa melakukan itu, bisa melakukan ini dengan pasti. Bagaimana dengan jiwa? Kalau jiwa mengalami kelaparan, jiwa mengalami kehausan sebagaimana raga kita, apa yang perlu kita lakukan? Yang bisa kita lakukan? Lawang jiwa kita tidak kasat mata. Ya, yang ada hanya gelap hati. Ya kan? Yang ada hanya gelap hati. Ketika jiwa kita mengalami kelaparan atau kehausan. Jadi, apapun alasannya, setelah kita mengenal jati diri, kita tidak bisa menghentikan, apalagi meninggalkan patrap samadhi, itu tidak bisa. Karena patrap samadhi adalah makanan dan minuman bagi jiwa kita. Dan dalam hal ini harus konsisten. Kalau tidak konsisten, juga sama saja. Sama saja. Nah, itu nanti yang kesulitan-kesulitan yang akan panjenengan hadapi setelah selesai manekung atau gembleng. Karena mungkin panjenengan belum terbiasa konsisten, atau mungkin panjenengan belum terbiasa disiplin. Nah, untuk membiasakan diri konsisten, untuk membiasakan diri disiplin, untuk yang belum biasa kan itu rumit ya. Rumit sekali. Nah, itu yang akan panjenengan hadapi nantinya setelah selesai manekung atau gembleng.
panjenengan bisa konsisten, bisa disiplin pada jati diri panjenengan sendiri setelah berhasil mengenalnya, itu baru namanya apa, Bli? Baru namanya apa, Bli? Itu namanya tahu jati diri kita. Bukan, namanya dewasa dan mandiri. Seiring berjalannya waktu kita akan menemui atau mendapatkan yang namanya mardika. Jadi tidak bergantung kepada siapapun dan tidak menggantungkan kepada siapapun. Syaratnya konsisten, disiplin. Selain konsisten dan disiplin, kan kita udah punya semua, Bro. Kita udah punya semua. Selain konsisten, selain disiplin, kita udah punya semua. Ya, berarti selanjutnya kan tinggal konsistennya, tinggal disiplinnya. Nah, seperti itu. Nah, ini selama saya tinggal keluar kota beberapa hari, dapat pengalaman apa, Bli? Ada pengalaman apa? Pertama, saya merasakan memang baru kali ini merasa tahu diri. Tahu diri itu yang pertama. Jadi tidak pernah saya membayangkan akan memberikan satu kesadaran di dalam melaksanakan hidup ini. Iya. Itu yang jadi sebenarnya kuncinya kesadaran, itulah yang menyebabkan kita akan bisa hidup sebenar-benarnya hidup. Setuju sekali, Bli, setuju. Kalau istilah mengenal diri, menurut saya itu kurang tepat, Bli. Nggak tepat, bahkan tidak tepat. Kenapa saya katakan kurang tepat, bahkan tidak tepat? Saya rasa orang bodoh aja kenal lah dirinya siapa itu, ya. Buktinya ngerti namanya siapa, orang tuanya siapa, keluarganya bagaimana, kehidupan sehari-harinya bagaimana. Walaupun baru katanya tentang ruh, tentang akhirat, tentang surga, neraka juga sudah tahu melalui keyakinan-keyakinan agamanya. Artinya kan kenal kan sama dirinya. Jadi lebih tepat tahu diri memang. Kenal diri namun tidak tahu diri. Ya, ini yang selama ini kita itu bergelut di situ. Kenal sama dirinya, kenal namun tidak tahu diri. Karena untuk bisa tahu diri dibutuhkan kesadaran, Bli. Kalau kenal diri dibutuhkan keyakinan atau spiritual. Tidak butuh kesadaran. Namun untuk bisa tahu diri dibutuhkan kesadaran. Nah, kesadaran ini memerlukan konsisten dan disiplin. Tidak butuh keyakinan, tidak butuh kepercayaan, bahkan tidak butuh keahlian. Nggak butuh itu. Yang dibutuhkan hanya konsisten dan disiplin. Sebodoh apapun, tidak ahli sekalipun, nggak pernah berguru sekalipun, kalau dia punya kebiasaan konsisten, punya kebiasaan disiplin tentang satu hal saja, maka dia akan menguasai satu hal itu. Logika itu, Bli. Itu logika itu. Apalagi dimasukkan ke spiritual. Seperti itu. Masih terasa masalah raga yang selama ini dialami? Sudah bagus. Sudah mulai bagus, mantap. Awalnya baru keluar sakit dulu semua. Ya. Yang terpenting itu penyikapan kita kok, Beli. Sudut pandang kita. Bagaimana sudut pandang kita ketika menyikapi diri kita, Beli. Itu bergantung di situ. Jadi jika sudut pandang yang kita gunakan tepat, yang berarti penyikapan kita juga kan tepat ya, nggak masalah sebenarnya. yang menjadikan masalah itu sudut pandang yang digunakan
tidak tepat, penyikapannya tidak tepat, itu loh yang menimbulkan masalah. Ya. Yang menciptakan masalah itu loh. Nah, selagi sudut pandang kita tepat, penyikapan kita juga tepat, kayaknya nggak masalah deh, bukan masalah itu. Mungkin lebih cenderung ke mata pelajaran ya beliau. Ya, mata pelajaran yang perlu kita kaji. Iya kan? Seperti itu. Namun sayangnya lagi-lagi sudut pandang penyikapan ini juga tidak bisa lepas dari yang namanya kesadaran. Bisa lepas itu. Bagaimana mau menggunakan sudut pandang yang tepat kalau tidak berkesadaran? Kalau dalam keadaan lupa misalnya, nggak bisa kan, Bli? Bagaimana mungkin kita mampu punya kemampuan menyikapi sesuatu dengan bijaksana? Kalau dalam keadaan emosi, iya kan? Tuh. Ini masalah baru. Iya. Lagi-lagi kesadaran kan? Lagi-lagi kesadaran. Maka dengan pengalaman-pengalaman yang mungkin terlihat sepele, sederhana ini, kan kita jadi bisa apa namanya tidak terburu-buru dalam hal apapun gitu loh ya. Dalam hal apapun kita jadi tidak terburu-buru. Karena apa? Karena sudah ada pengalaman-pengalaman ini tadi loh, Bli. Ya kan? Sudah ada pengalaman-pengalaman ini tadi. Bahwasanya apapun itu yang terjadi di hadapan kita, terlebih lagi kita sendiri yang mengalami, itu adalah mata pelajaran. Ya kan? Harus kita kaji. Lah ini kalau kita langsung respon, langsung bertindak, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Namanya orang sedang ujian, ya, dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan fokus, dibutuhkan waktu yang khusus kan? Seperti itu. Ada pengalaman lain, Bli? Banyak sebenarnya pengalaman di sini saya. Jadi dari mau datang ke sini sampai di sini juga luar biasa. Oh, itu sudah pasti. Yang namanya pengorbanan itu nggak ada yang mudah itu, Bri. Yang ringan tuh nggak ada. Terus saya ketemu saudara-saudara yang baru ketemu sekali, kayak sudah lama. Jadi secara membimbingnya juga seperti itu. Jadi lebih paham. Dan kebanyakan saya awalnya tidak paham. Namun kesadaran ini bukan puncak loh, ya. Jadi kesadaran yang kita dapatkan di dalam kajian ini bukan puncak, juga bukan yang paling tinggi. Ada yang lebih tinggi dari kesadaran, ada yang lebih puncak dari kesadaran, ada yang lebih inti dari kesadaran, yaitu cinta kasih sayang hidup. Nah, makanya di hampir setiap konten pencerahan dari saya selalu menggabungkan dua hal ini, antara kesadaran dan cinta kasih sayang hidup. Ya. Jadi kelengkapannya adalah kesadaran, cinta kasih sayang hidup. Kalau hanya sebatas kesadaran, ini bisa kita dapatkan hanya dengan berspiritual. Setelah selesai berspiritual, udah suka-suka gue. Bisa. Namun kesadaran, cinta kasih sayang hidup tidak cukup hanya berspiritual. Karena apa? Karena selesai berspiritual harus mempraktekkan hasil spiritualnya, baru bisa mendapatkan cinta kasih sayang hidup. Karena cinta kasih sayang hidup adalah realita. Kalau kesadaran kan dalam,
Cinta kasih sayang hidup kan realita, kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tidak praktek, kalau hasil spiritualnya tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, ya nggak dapat, nggak dapat. Itu tertinggi, ya, tertinggi. Jadi puncaknya Telaga Tanjung, tak lain dan tak bukan adalah kesadaran cinta kasih sayang hidup. Kesadaran itu adalah makhluk spiritual, cinta kasih sayang hidup adalah maha hidup itu sendiri. Bisa disiplin, bisa konsisten, maka akan berhasil memanunggalkan antara kesadaran dan cinta kasih sayang hidup. Berhasil memanunggalkan atau menyatukan kesadaran dan cinta kasih sayang hidup, nah itulah yang dimaksud manusiawi, idamannya para makhluk spiritual. Keinginan para makhluk spiritual. Jadi seluruh makhluk spiritual itu ingin menjadi manusiawi. Karena apa? Karena di dalam manusiawi ada kesadaran cinta kasih sayang hidup. Makanya fasilitas surga, fasilitas nirwana, fasilitas keabadian itu ditinggal sama makhluk spiritual. Hanya demi untuk mendapatkan pengalaman manusiawi. Ada apa di dalam manusiawi? Padahal hanya ada dua menjadi satu, yaitu kesadaran dan cinta kasih sayang hidup. Itulah yang dimaksud kesempurnaan hidup dan mati, beli. Surga, neraka, Tuhan terlampaui di situ, beli. Terlampaui di situ. Itu terlampaui. Terus punya ungkapan, beli. Punya ungkapan. Punya ungkapan enggak? Punya, Pak. Dari kajian menekung ini memang luar biasa. Dari pemahaman saya kembali setelah mengikuti di webnya, di YouTube-nya Pak Web selama 1,5 tahun. Itu jadi di sini realitanya. Jadi saya lebih paham. Kalau buka lagi ya tidak, yang satu itu bisa 3 kali saya tak apa maksudnya itu. Jadi sekarang terbuka sudah semuanya. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kajiannya, pembelajarannya, ilmunya itu ada di alam semesta seisinya. Namun realitanya ada di dalam jati diri kita sendiri. Realitanya ada di dalam diri kita sendiri, yaitu jati diri kita sendiri. Kalau yang kita di Bali kan sudah mengenal Buana Agung, Buana Alit kan. Ya. Jadi hanya mengenal begitu. Ya. Jadi realitanya. Realita. Nah, ini tidak diungkap, tidak diungkap. Jadi dalam ujangan, dalam kajian atau memberitahu. Ya. Buana Alit dengan Buana Agung itu sama gitu ya. Hanya sama kan gitu jadi. Ya. Kalau di sini kan otomatis dirinya. Jadi mayoritas ketika kita lapar, kita hanya membahas makanan dan minuman. Namun tidak makan, tidak minum. Hanya bahas saja, bahas tentang makanan, bahas tentang minuman ketika kita dalam keadaan lapar. Jadi tidak membuat kenyang kan, beli. Jadi yang membuat kenyang itu adalah bertindak, melakukan makan kan, melakukan ritual makan. Ya, baru itu kenyang. Kan gitu. Iya. Matur suwun, matur suwun, matur suwun. Ada penekanan yang bersifat harus saat-saat ini, beliau. Jadi ada, yaitu tentang Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah yang kita lakukan dengan disiplin setiap bangun dari tidur sesudah istirahat di malam hari.
Dan Patrap Samadhi Manunggal Jati tahap awal atau tahap pertama yang dilakukan secara disiplin ketika petang hari sesudah mandi. Dan kedua-duanya itu ada ritualnya. Kenapa saya nyatakan harus dan itu sangat penting juga perlu? Karena ini saatnya, ini waktunya. Setiap pelaku spiritual yang berhasil mengenal jati dirinya, itu siapa, dari mana, untuk apa, dan hendak kemana, itu mengalami keberlimpahan di dalam kehidupannya. Nah, ini saatnya, ini waktunya. Jadi sangat memalukan lah, sangat-sangat memalukan ketika ada seorang pelaku spiritual yang dipercaya oleh orang umum, sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui, namun kehidupannya jauh dari kata layak, gitu loh. Terlebih lagi dia mengharap bantuan dari jemaahnya, dari pengikutnya, dari muridnya. Saya rasa itu memalukan sekali, Harusnya kan orang yang sudah mengerti, orang yang sudah memahami, orang yang sudah mengetahui, ini kan memberi kepada yang belum mengerti, belum memahami, dan belum mengetahui. Etisnya kan seperti itu, bukan orang yang belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, memberi kepada yang sudah ngerti, paham, tahu. Jadi kayak apa gitu loh nih. Iya nggak, coba aja beli renungan, kira-kira gitu nggak? Nah, selama ini pada umumnya kan seperti itu, yang terjadi kan seperti itu, ya. Bercerita tentang nirwana, bercerita tentang dewa-dewa, bercerita tentang surga, bercerita tentang keselamatan, bercerita tentang kesempurnaan. Namun kehidupannya digantungkan kepada pengikutnya. Kehidupan sehari-harinya, bahkan sampai sekeluarga, itu digantungkan kepada pengikutnya, Jadi di otak saya itu nggak masuk itu, nggak masuk itu. Nggak masuk. Sampai-sampai ke doanya juga digantungkan sama pengikutnya. Ini gimana ceritanya ini? Ya nggak, yang terjadi secara umum kan di sana-sana kan seperti itu, Nah, itu nggak masuk ke otak saya, itu nggak masuk. Otak saya nolak, nggak bisa nerima otak saya itu. Nggak gitulah, berarti belum ngerti itu, belum paham, belum tahu. Bukan berarti kalau dikasih menolak, bukan gitu lah. Bukan. Ini tentang dewasa, tentang kedisiplinan, dan tentang kemerdekaan, bukan tentang bermasyarakat, bukan tentang adat tradisi, bukan, namun tentang dewasa, disiplin, merdeka. Dan ini soal spiritual, ya, ini soal spiritual. Jadi kalau realitanya seperti itu, wah, memalukan sekali spiritual itu, ya enggak? Kerdil sekali spiritual itu, pecundang sekali spiritual itu. Tujuan spiritual ini menurut emosional ukuran manusia. Tujuan spiritual adalah supaya berhasil, supaya bisa mencapai kesadaran setinggi-tingginya. Ini menurut emosional manusia. Tujuan utama spiritual adalah supaya bisa meraih atau menggapai tingkatan kesadaran setinggi-tingginya. Supaya kesadarannya memiliki kemampuan membawa dirinya, menempatkan dirinya, menyesuaikan dirinya, dan menjaga dirinya. Iya kan?
Nah, kalau masih menggantungkan dirinya kepada pengikut, masuknya ke mana ini? Ke sudut mana ini masuknya ini? Nggak bisa beli. Iya, bukannya menyelesaikan masalah, bukannya membantu, bukannya meringankan, malah membebani beli. Ya, maka mereka memilih si ahli itu untuk dijadikan pembimbing karena mereka percaya si pembimbing ini mampu meringankan beban kan, setidak-tidaknya kan gitu, bukan malah nambahi beban. Kayak gitu itu loh. Itu saya perhatikan seperti itu. Nah, makanya saya saat ini cenderung mengviralkan tentang apa yang seharusnya terjadi sejak awal tahun 2026, terutama dan terkhusus untuk semua para pembimbing yang merasa dirinya punya kemampuan membimbing, harus berada di ranah ini, di ranah di mana kehidupan pribadinya beserta seluruh keluarganya mengalami keberlimpahan sehingga tidak membebani pengikut. Gitu. Seperti itu, Bli. Nah, ini adanya, kalau pada kita adanya di Patrap sama di Mijil Toto Lenggah yang dilakukan secara disiplin setelah bangun dari tidur sesudah istirahat di malam hari, dan Patrap sama di Manunggal Jati yang dilakukan disiplin ketika petang hari sesudah mandi. Dan dua-duanya itu ada ritualnya, Bli. Nah, nanti tentang ritualnya itu akan dimotivasikan setelah melewati fase eksekusi, ya, mati sak jeroning urip. Sempurna. Selama ini dan sejauh ini saya tidak pernah menyinggung tentang ini, Bli. Ya, sebelumnya, selama ini dan sejauh ini saya tidak pernah menyinggung tentang yang barusan sedang kita bicarakan. Karena apa? Karena saya percaya, Bli. Saya sudah percaya, saya sudah yakin semua kadang saya itu sudah berkesadaran. Dan kesadarannya, masing-masing kesadarannya bukan kesadaran pada umumnya, melainkan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Artinya kan bisa mengerti sendiri, bisa memahami sendiri, bisa mengetahui sendiri. Nah, itu saya sudah percaya itu, makanya saya sudah menghentikan pemantauan. Sebelum itu kan saya selalu memantau siapapun yang mengkaji diri bersama saya. Tujuannya supaya tidak sampai luput gitu loh, Bli. Namun kemudian saya berpikir lagi, kalau saya pantau terus mereka dewasanya kapan? Disiplinnya kapan? Merdekanya kapan? Ya kan? Lah, yang namanya dewasa, yang namanya disiplin, yang namanya merdeka, yang namanya mandiri, itu kan dibutuhkan pengalaman di lapangan, Bli. Ya? Dibutuhkan pengalaman pribadi di lapangan. Nah, kalau pengalamannya di lapangan atas petunjuk orang lain yang nggak pernah bisa dewasa kan, Bli, nggak pernah bisa mandiri kan, nggak pernah bisa merdeka. Nah, karena itu saya menghentikan pemantauan. Dengan seperti itu saya sendiri jadi ringan karena nggak mantau terus kan. Nah, mereka juga bisa mengalami pengalaman pribadi sendiri. Nah, dengan seperti itu akan mendapatkan kedewasaan, kemandirian, dan kemerdekaan versi dirinya sendiri kan, bukan versi saya karena saya pantau kan gitu. Nah, dengan seperti itu kan cepat atau lambat kan akan ngerti, paham, tahu tentang apa yang sedang dipertahankan selama ini, tentang bagaimana yang dijaga selama ini, yaitu hasil manakung atau gemblang ini tadi kan ngerti, paham, tahu sendiri gitu loh. Nah,
Namun dalam kenyataannya kok enggak gitu loh. Enggak. Nah, berarti saya harus ikut campur lagi dong. Ya kan? Nah, karena mereka enggak bisa tahu sendiri, enggak bisa paham sendiri, enggak bisa ngerti sendiri. Nah, karena saya adalah kompas, nah berarti saya harus aktif lagi. Aktif lagi sebagai kompas. Karena tidak tega menyaksikan mereka menelusuri peta dalam keadaan gelapnya, meraba-raba. Kan saya tidak tega, tidak sampai hati. Akhirnya saya harus aktif lagi sebagai kompas. Seperti itu. Jadi pada intinya, apa yang sudah saya sampaikan selama ini, melalui ribuan video pencerahan, atau secara langsung ketika keadaan seperti ini, itu sesungguhnya bukan dogma, sesungguhnya bukan doktrin, bahkan bukan spiritual. Jadi apa yang saya sampaikan selama ini itu adalah afirmasi. Paham afirmasi? Belum. Baru waktu di Facebook buka YouTube ya Pak, pada afirmasi. Ya, belum ya, sesungguhnya afirmasi itu. Jadi ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan, itu adalah afirmasi. Afirmasi tentang hidup dan mati. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sampurno, itu juga afirmasi sesungguhnya. Afirmasi tentang apa? Tentang keselamatan, tentang kesempurnaan diri. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, itu juga sama afirmasi. Dan semua pencerahan-pencerahan yang sudah saya sampaikan, itu sesungguhnya adalah afirmasi diri. Bukan spiritual, bukan dogma, bukan doktrin. Nah, sejauh ini mereka tidak tahu ini. Makanya mereka masih meraba-raba. Bukannya praktek, tapi masih meraba-raba. Bahkan takut salah, takut. Padahal hampir setiap saat dia melakukan afirmasi. Membenahi diri, menyeting diri. Mengatur diri setiap saat itu. Gitu. Nah, jadi yang selama ini saya lakukan itu adalah afirmasi, bukan membimbing spiritual, bukan membimbing, bukan, apalagi dogma doktrin, bukan. Itu adalah afirmasi setiap diri manusia hidup di dunia ini, Bri. Kalau saja saya mengungkap tentang hal ini sejak awal, mungkin itu namanya bukan patrap samadhi mijil sowan, Bri. Bisa jadi adalah afirmasi hidup dan mati. Ngeri kan, Bri? Kalau saya ungkap ini dari dulu, saya tidak mengharap semua kadang saya bisa ngerti sendiri, paham sendiri, tahu sendiri. Mungkin namanya, penyebutannya, labelnya, judulnya tidak seindah itu. Nah, itu indah kan? Patrap samadhi mijil sowan. Oh, keren ya. Coba kalau saya kasih judul afirmasi mati gitu. Kayaknya nggak ada yang mau patrap samadhi mijil sowan itu. Tidak semua sudah pasti akan mati. Kayak gitu, Bri. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali karena ini waktunya, karena ini saatnya, Bri. Semua para pendekar, khususnya NKRI, umumnya alam semesta itu mengalami keberlimpahan setelah berhasil mengenal jati diri. Jadi sebelum mengenal jati diri kehidupannya miskin, setelah mengenal jati diri ini harus tidak miskin. Gitu loh, Bri. Nah, kalau setelah mengenal jati diri masih tetap miskin, buat apa? Iya nggak, Bri? Logika saja. Iya kan? Gitu. Yang tadinya sebelum mengenal diri banyak masalah, setelah mengenal diri semua masalahnya selesai, kan harusnya gitu, Bli. Iya kan? Tuh. Itu karena masalah mencari solusi. Nah, iya. Gitu. Nah, ini yang terjadi saya perhatikan tidak begitu.
ini gimana ini orang-orang ini? Ternyata selama ini mereka tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu bahwa ketika melakukan patrap samadhi mijil sowan itu adalah bentuk afirmasi diri tentang kehidupan dan kematian. Makanya setelah melakukan patrap samadhi mijil sowan, sesudahnya itu tingkah lakunya tidak sesuai karena dia tidak paham Pak, kalau itu afirmasi kan. Diingkari sendiri patrap samadhi mijil sowannya, diingkari sendiri karena kurang ngerti, kurang paham, kurang tahu beli. Itu maka patrap samadhinya sudah tidak natural itu. Hampir 70% patrap samadhi yang saya motivasikan itu sudah tidak natural beli. Ini ada penambahan-penambahan. Ada yang saya tambahi tentang menyempurnakan penyakit, ada yang saya tambahi tentang menyempurnakan karma. Nah, berarti kan sudah nggak murni lagi. Namun karena nggak paham, nggak ngerti, nggak tahu kalau itu adalah afirmasi diri, terjadilah pengkhianatan di situ. Jadi hasilnya nol. Hasilnya nol. Tidak sesuai apa yang diharapkan. Karena tidak tahu kalau itu afirmasi. Sehingga dilakukan, asal dilakukan begitu saja. Mana ada orang memperbaiki mesin begitu saja? Tidak ada lah. Afirmasi itu perbaikan. Ya, kalau harus saya gambarkan, memperbaiki mesin kan dibutuhkan konsentrasi, dibutuhkan kesungguhan, kejelian, kehati-hatian, dan pelan-pelan namun pasti. Namanya orang memperbaiki mesin kan gitu. Nah ini patrap samadhi. Karena patrap samadhi ini adalah afirmasi diri kan sama dengan penggambaran itu. Nah kalau asal dilakukan geradak gitu aja gimana itu? Ya kan? Kayak gitu. Jadi selama ini apa? Setelah saya berhasil menganalisa itu saya tertawa sendiri tuh. Saya senyum-senyum sendiri. Kok bisa ya? Ini kesadaran kelas apa ya? kok nggak bisa ngerti sendiri bahwa itu adalah afirmasi. Nah, ngertinya ini wahyu ponco gaib, warisan Romo Semono Sastro Hadijoyo, terus mendapatkan pencerahannya dari Wong Edan Bagu. Ngertinya itu. Dan dia berpedoman di situ. Ini warisan dari Romo Semono Sastro Hadijoyo yang saya dapatkan dari Wong Edan Bagu. Ya, itu dia di situ. Padahal enggak begitu. Itu afirmasi setiap diri manusia hidup. Enggak sebegitu. Wong Edan Bagu pun senantiasa melakukan afirmasi-afirmasi itu. Sebagaimana halnya ketika Romo Semono Sastro Hadijoyo masih ada di dunia ini juga sama melakukan afirmasi-afirmasi itu. Jadi apa yang sedang kita kaji bersama ini sesungguhnya bukan spiritual apapun sebutannya, melainkan afirmasi hidup kepada jati diri kita. Afirmasi yang memperbaiki jiwa raga kita supaya hidup, semuanya supaya hidup sesuai hidup itu sendiri, layaknya hidup itu sendiri. Oke, Bro. Makanya saya perhatikan ada itu beli kata-kata. Karena habis bekerja sehari penuh kan capek beli. Capek ya, karena habis beraktivitas sehari penuh kan capek, lelah. Males saya mau melakukan patrap samadhi. Loh, ada kata-kata seperti itu ada, Bu. Kenapa kata-kata ini sampai muncul? Berarti kan dia mencerna bahwa patrap samadhi itu kan tanggung jawab. Iya enggak? Bukan begitu.
Coba kalau dia sadar, tahu, paham, ngerti, kalau itu adalah kebutuhan jiwa kita, itu adalah afirmasi untuk raga kita. Mana ada kata-kata males karena capek? Mana ada istilah menunda waktu? Ya kan? Loh, kok gimana ini orang-orang ini? Gitu. Ya matur suwun beli. Sebelum kata terlambat itu datang, kita sudah tercerahkan, sehingga kita lebih tahu diri bahwa ini adalah afirmasi yang kita butuhkan. Ya, coba kalau keduluan kata terlambat, mau apa? Nggak bisa apa-apa, Bli. Coba itu nanti apa namanya, orang kadang kita di luar sana bisa mengambil hikmah dari apa yang saya alami kemarin malam di dalam hotel mewah dengan label seminar. Coba mereka bisa memaknai nggak? Bisa nggak ngambil hikmahnya bahwa itu adalah bentuk konsisten. Walaupun ada di ruangan meeting room di dalam hotel yang mewah, seorang wong edan baku tetap tampil membawa kunci dan tetap tampil sebagai kunci dan tetap menggunakan kunci, tidak yang lain. Apa bisa nyernang kan nanti orang? Kok enggak menggunakan yang lain? Itu kan kantor. Itu kan tempat meeting. Seperti itu. Dan saya perhatikan di luar tempat meeting, khususnya petugas hotel, itu banyak yang nguping, Bli. Ikut dengerin. Iya, di luar ruangan meeting room itu. Ikut dengerin. Ini mungkin yang ada di pikiran mereka, baru kali ini ada meeting seperti ini. Ini bukan meeting, ini spiritual ini. Bahkan kami tidak ragu untuk melakukan patrap di dalam ruangan seperti itu. Itu namanya konsisten. Ada ungkapan, Bli? Mungkin punya pertanyaan, Bli? Monggo. Kita santai dulu, Bli. Ini yang menjadi betul-betul harus mengkaji diri kan gitu. Itu karena merasa memiliki tanggung jawab yang besar di keluarga. Ya. Itu yang sebenarnya yang pertama. Paling utama ya. Paling utama. Ya kalau untuk kelas keluarga memang yang utama itu, Bli. Dan saya suka itu, saya dukung. Itu. Yang kedua, saya juga kebetulan akhirnya di tempat yang memang semestinya memberikan masukan kepada masyarakat, mencerahkan masyarakat. Ya, keren sekali itu, Bli. Itu sebenarnya menjadi setelah saya ditinggal sama kakak saya gitu. Nah, dulu harus jadi pengganti. Masih saya dinas, itu kakak masih hidup, tidak kena saya jadi memang di situ karena beliau yang sudah jalan. Iya. Karena setelah ditinggal itu jadinya kelabakan. Jadi betul sekali seperti itu, Bli. Terutama tentang bermasyarakat ini. Jadi kalau dalam bahasa filosofinya,
kita harus punya kemampuan menjernihkan air tanpa membuat air itu bergelombang. Ya. Jadi artinya kita harus punya kemampuan, kita harus bisa gitu loh, Bri. Memperkenalkan jati dirinya setiap individu manusia hidup tanpa mengubah keyakinannya, Bli. Tanpa mengubah adat tradisinya. Itu harus, Bli. Karena jika tidak, pasti akan terjadi persaingan, Bli. Bahkan tidak menutup kemungkinan perdebatan dan permusuhan. Maka semuanya adalah satu. Dan intinya satu. Kalau sampai ada perdebatan, nggak etis, nggak indah jadinya. Ini lagi indahnya alami. Betul sekali. Itu kelas umum. Kalau kelas atau ukuran keluarga, setiap keluarga barang siapa yang berspiritual, maka keluarga yang lainnya disadari atau tidak disadari akan bergantung kepada satu orang yang berspiritual ini. Apapun alasannya itu, suka tidak suka. Misalkan dalam satu keluarga ada 10 orang, 10 kepala. Nah, satu kepala yang melakukan spiritual, maka yang 9 kepala ini suka ndak suka, sadar ndak sadar, begitupun satu kepala ini suka ndak suka, sadar ndak sadar, dia harus bertanggung jawab tentang 9 kepala ini. Dan 9 kepala ini akan bergantung kepada satu kepala yang berspiritual ini. Itu hukum alam, Bli. Itu hukum alam. Nah, itulah yang menyebabkan saya beban. Nah, Dia apa-apa beli. Waduh. Apa sudah beli. ya seperti itu. Dan kita harus mampu, Bli. Harus mampu memperkenalkan jati dirinya masing-masing 9 kepala keluarga ini tadi. Tanpa mengubah keyakinan 9 kepala ini tadi loh, Bli. Ya. Iya, kalau enggak ya kita berat. Karena memikul 9 kepala kan. Nah, 9 kepala ini punya peran sendiri-sendiri. Nah, kacau lagi tebak tanggung semua. Ini bilang A itu B. Kacau. Kalau mikirin diri kacau juga. Iya. Ya gitu. Itu hukum alam, Bli. Nggak bisa kita tentang. Karena memang hukum alamnya seperti itu. Ada ungkapan lain lagi, Bli? Dari pengalaman yang kami dapatkan di sini, Iya. itu hampir 90% apa yang dulu saya anggap biasa, itu ternyata menyebabkan permasalahan. Luar biasa. Makanya jadi saya tahu bahwa karena masalah itu terjadi karena saya yang tidak bisa menyikapi masalah itu yang terjadi. Iya. Karena keluarga besar kami itu memang ya namanya manusia kan semua punya. Ya iyalah. Nah, kita yang tidak bisa menghadapi. Iya. Dan di sini kita harus menyadari bahwa masalah itu ya bukan masalah gitu. Jadi Iya. sebenarnya kita yang memasalahkan masalah itu. Iya, betul. Akhirnya jadi beban sendiri. Ya. Itu yang saya dapatkan. Permasalahannya bisa berbeda-beda. Ya. Permasalahan setiap manusia hidup di dunia ini bisa berbeda-beda. Namun afirmasinya tetap sama, Bli. Tidak ada perbedaan. Saya kasih contoh baut.
Setiap baut ukurannya berbeda-beda, tempatnya juga berbeda-beda. Namun cara melepas baut tetap sama kan, Bri? Ya, harus diputar ke kiri. Kalau mau ngencengin ke kanan. Gitu. Itu sama. Bentuk permasalahannya bisa berbeda-beda, namun afirmasinya tetap sama, yaitu jati diri pribadinya sendiri. Jangan merasa tersaingi, jangan merasa nanti saya ada saingan, jangan merasa nanti ada yang lebih hebat dari saya. Tidak ada istilah itu di sini, tidak ada. Semakin sering, semakin banyak kita memperkenalkan jati dirinya setiap individu manusia, semakin kita selaras dengan alam semesta lebih luas. Jadi tidak ada persaingan di sini, Beli. Yang ada hanya luas atau belum luasnya keselarasan kita. Yang ada hanya itu. Ya makanya di Bali itu kadang yang punya rutinitas sebagai pemangku banyak sekali, Bu. Banyak. Namun tidak ada satupun yang saya larang, tidak ada satupun yang saya suruh berhenti dari kegiatan itu, dan tidak ada satupun ritual yang saya ubah. Saya tetap memberikan motivasi menjadi dirinya sendiri, namun dalam keadaan kunci. Gitu. Jadi kuncinya ini, nah seperti itu. Jadi mereka tetap enjoy menjalankan kewajibannya sebagai pemangku, tetap enjoy aja, tetap enjoy. Namun di dalamnya kan mereka kunci, gitu loh, Bli. Ada ungkapan lagi, Bli? Di dalam semedi. Ya. Banyak yang pernah belajar yoga. Ya. Memang beda cara penyikapannya. Ya, betul. Kalau di yoga kita memang harus melakukan satu titik kemana gitu, apa yang menjadi. Kalau di sini kan mengatur napas dengan melepas itu yang dapat. Ya. Sehingga apapun terjadi itu bukan masalah, yang penting kita menyikapi masalah. Ya. Khusus tentang samadhi ini, Bli. Samadhi itu sesungguhnya kan ranah tempat di mana yang dimaksud Tuhan berada. Jadi kalau Bli pengen tahu yang dimaksud Tuhan itu adanya di mana, di ranah samadhi atau di dimensi samadhi. Nah, yang dimaksud Tuhan selama ini kita mengenalnya sebagai maha segalanya. Ya enggak? Artinya, Bli, siapapun dia ketika melakukan ritual samadhi, karena samadhi itu adalah ranahnya Tuhan, berarti dia harus bersikap dan bersifat seperti Tuhan, kan? Ya enggak? Jadi dia harus welcome, Bli. Kita harus welcome. Kita harus monggo kerso. Kita harus mempersilahkan apapun yang ada di dalam samadhi itu. Karena apa? Karena jati diri kita yang sesungguhnya, bukankah Tuhan itu sendiri? Bagaimana mungkin Tuhan kedatangan nyamuk? No. Kedatangan kaki capek? No. Mungkin nggak Tuhan seperti itu? Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita sedang bersamadhi? Gunakan ilmu tempat sampah, Bli. Jadi apa yang masuk? Masuk dah.
pokoknya pasrah aja. Kalau enggak, ya kita enggak bisa satu ranah dengan Tuhan, enggak bisa. Samadhi itu ranah Tuhan. Kalau kita bersamadhi berarti kita sedang berupaya satu ranah dengan Tuhan, kan? Masuk di dalam dimensi Tuhan, kan? Nah, Tuhan itu mirip dengan tong sampah, Bli. Nah, kalau kita tidak mau jadi tong sampah, ya nggak bisa lah. Jadi apapun, selamat datang. Susun. Kalau saya awal-awalnya saya lawan sakit itu tahan. Ikut melawan. Sebetulnya beliau bertiga di sini, ya ndak memberikan pencerahan memang benar-benar luar biasa. Seperti itu, Bli. Kalau kita tidak mau menjadi sampah, kalau kita tidak menggunakan ilmu tong sampah, tidak mau menjadi tempat sampah, maka kita akan terjebak. Bukan masuk ke dimensi Tuhan, masuknya ke dimensi sukma. Nah, masuk ke dalam dimensi sukma. Nanti yang datang yang baik-baik aja, yang bagus-bagus, yang kita sukai gitu yang datang. Sampai kita asik. Yang nggak enak, yang tidak kita sukai, nggak akan datang dia. Karena itu dimensi Tuhan. Nah, kalau dimensinya sukma, yang ada kan yang enak-enak. Mana ada sukma mau yang nggak enak itu, mana ada? Nggak ada kan? Nah, yang datang yang enak-enak, yang baik-baik. Nah, sampai kita asik dan terjebak di dalam dimensi kasukman. Kalau kita sudah terjebak di dalam dimensi kasukman, ini parah ini. Payah, nggak bisa terobati. Kalau dirinya sendiri yang tidak menyatakan sembuh, nggak bisa diobati. Apapun kebaikan, apapun motivasi akan ditolak. Dia akan lebih percaya dengan bisikan-bisikan, dengan motivasi-motivasi yang didapatkannya dari dimensi kasukman. Dan semuanya itu tentang yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Itu rawannya di situ. Ada contohnya adik saya gitu. Ya, seperti itu. Seperti itu. Makanya waktu nyepi tahun yang lalu, di situ puncaknya saya mau dibunuh. Syukur udah, saya hanya pakai wirid aja kuncinya, bacaan kuncinya, pakai wirid, pokoknya yakin aja, sampai begadang sampai pagi. Mestinya nyepi, ada lampu di rumah, semua dihidupin lagi. Akhirnya mau dia reda sekarang, tapi masih. Ya. Dengar ini, dengar itu. Ya. Ya sebenarnya itu bukan berarti buruk sih, bukan. Namun sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia di bumi, yang namanya pencerahan dari dimensi sukma itu hanya baik di awal saja, Bli. Nah, hanya baik di awal saja. Setelah kita berhasil dikuasai oleh mereka, nah ini baru kita akan disiksa. Iya, diperintah untuk melakukan yang tidak baik. Ya, berita yang banyak beredar dimanapun itu, di TV-TV dan lain sebagainya, anak membunuh orang tuanya, orang tua membunuh anaknya, ada anak memperkosa orang tuanya, ada orang tua memperkosa anaknya, kan dapat bisikan-bisikan dari keilmuannya mereka ketika diinterogasi oleh polisi kan. Nah, artinya kan dengan apa namanya, dengan pemberitahuan dari kejadian-kejadian di lapangan itu kan bisa diambil kesimpulannya bahwa hanya baiknya hanya di permulaan saja. Setelah kita asik, setelah kita terjebak di situ, kita akan dimanfaatkan oleh para sukma-sukma itu. Ini yang bunuh diri kemarin di Banjar juga. Ya sama kan gitu. Setelah ditanya, kan biasa kalau meninggal itu ditanya ke orang yang kan. Iya. Dia bingung disuruh ini. Iya, ada yang bisikin gitu kan. Ada Tuh, bisikin. gitu. Minum. Meninggal itu.
padahal keluarga itu keluarga baik-baik, artinya tidak ada Enggak, masalah. iya. Suaminya juga saya tidak ada masalah, ngapain itu? Lah iya. Itu yang terjadi. Jadi baik hanya ada pada awalnya hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Setelah kita terlena, terjebak di situ, kita akan dimanfaatkan oleh mereka untuk menyalurkan dendam mereka yang belum terselesaikan ketika masih hidup di dunia. Itu loh jeleknya sukma. Ada kaitan di sana. Iya, ada kaitannya dengan karma. Nah, mereka mau balas dendam, kan nggak bisa, nggak punya raga. Hah? Jadi masuk ke situ. Nah, dimanfaatkanlah kita yang masih punya wujud. Nah, itu resiko jika tidak mau jadi tong sampah ketika bersamadi. Nah, yang namanya tong sampah, apapun masuk. Bukan yang baik saja, yang enak saja, itu enggak. Sebenarnya bisa diamati itu kok. Kalau ketika bersamadi yang datang kok enak, terus baik tuh. Ah, ini bukan ini. Karena apa? Karena Tuhan itu baik enak, baik buruk, semuanya itu Tuhan, ada di Tuhan itu tadi. Ya kan? Artinya ketika kita bersamadi, setidaknya itu kalau paling sederhana kan kita mengalami kesempurnaan itu. Ada kalanya nggak enak, ada kalanya enak, ada kalanya capek, ada kalanya tidak capek. Kan dualitas atau dualisme ini kita alami. Nah, kalau yang kita alami hanya yang enak-enak saja, hati-hati itu. Hati-hati itu. Hati-hati itu. Jadi sama patrap itu adalah laku murni menuju suci. Itu patrap. Nah, kalau samadhi itu adalah suci. Suci yang sedang dituju. Patrap adalah laku murni menuju suci. Nah, kalau samadhi adalah suci yang sedang dituju itu tadi. Nah, suci ini adalah yang dimaksud Tuhan. Jadi kalau patrap samadhi berarti berupaya atau sedang berupaya satu dimensi dengan yang dimaksud Tuhan, kan? Jadi silakan direnungkan sendiri. Keadaan Tuhan, keadaan yang dimaksud Tuhan itu seperti apa dan bagaimana. Mirip-mirip dengan tong sampah, Bli. Jadi kalau harus dibahas dengan fair, jadi keadaan Tuhan itu sungguh memperhatikan, sungguh memprihatinkan, karena mirip dengan tempat sampah dia. Curahan kebaikan diarahkan ke dia, curahan keburukan diarahkan ke dia, pujian diarahkan ke dia, hinaan juga diarahkan ke semua, ke dia semua. Selama ini kan itu yang kita lihat. Ya, seperti itulah. Dan selama itu yang dimaksud Tuhan juga nggak ngerespon, kan? Ya, orang yang melempar kebaikan ke Tuhan, Tuhan yang nggak ngerespon. Orang yang melempar keburukan ke Tuhan, Tuhan yang nggak ngerespon. Dia enjoy aja sebagai dirinya. Iya, Kan kayak gitu selama ini. Jadi ketika kita bersamadi, kita harus bersikap layaknya tempat sampah. Sedangkan sifat kita harus welcome. Kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya, Bli. Dan persiapkan diri panjenengan, karena malam ini panjenengan akan saya temani untuk mencapai puncaknya Telaga Tanjung di dalam Manekung atau Geblek. Nggih.